Materi-materi kemagnetan, yang pertama ada dasar-dasar kemagnetan, kemudian yang kedua kemagnetan bumi dan biomagnetik, yang ketiga ada gaya Lorentz. Dalam dasar-dasar kemagnetan, yang pertama ada pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya, yang memiliki sifat khusus. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet harus terbuat dari besi, baja, dan logam tertentu. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada di jangkauannya. Nah, yang kedua ada sifat kemagnetan, yaitu dapat melemah atau hilang karena hal tertentu. Yang pertama seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Kemudian yang ketiga, benda magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Kemudian yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, itu kedua kutubnya akan saling tolak-menolak. Nah, sedangkan ketika kutub yang berlainan itu didekatkan, itu saling tarik-menarik. Kemudian yang kelima, magnet mempunyai dua kutub, yakni magnet dengan kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang terakhir ada gaya magnet dapat menembus benda. Nah, misalnya kertas ketika di bawahnya di atasnya dikasih paku, kemudian di bawahnya dikasih magnet. Jika digeser-geser itu magnetnya. Nah, selanjutnya ada kutub magnet. Nah, kutub magnet itu memiliki dua kutub. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang kutub selatan itu pada contohnya itu yang berwarna. Setelah itu ada medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet, di mana gaya magnetik masih terasa. Medan magnet itu dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Misalnya, keluar dari utara dan masuk ke selatan. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang dihasilkan oleh magnet terhadap benda-benda magnetik di sekitarnya. Gaya ini itu timbul akibat adanya medan magnet dan mampu menembus benda tipis. Sifat utamanya adalah kutub senama yaitu tolak-menolak, sedangkan kutub tidak senama yaitu tarik-menarik. Ini contoh video percobaan gaya magnet ya. Yang pertama ada gaya tolak-menolak. Gaya tolak-menolak ini itu terjadi pada saat dua kutub yang senama itu bertemu, misalnya utara dengan utara, selatan dengan selatan. Magnet ini itu tidak bisa menempel dan justru saling mendorong menjauh. Yang kedua, ada gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik ini itu terjadi saat dua kutub yang tidak senama itu bertemu. Contohnya, utara dengan selatan. Kedua magnet itu akan langsung menempel kuat dan sulit dipisahkan. Ini contoh video percobaan gaya magnet ya. Yang pertama ada gaya tolak-menolak. Gaya tolak-menolak ini itu terjadi pada saat dua kutub yang senama itu bertemu, misalnya utara dengan utara, selatan dengan selatan. Magnet ini itu tidak bisa menempel dan justru saling mendorong menjauh. Yang kedua, ada gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik ini itu terjadi saat dua kutub yang tidak senama itu bertemu. Contohnya, utara dengan selatan. Kedua magnet itu akan langsung menempel kuat dan sulit dipisahkan. Ini contoh video percobaan gaya magnet ya. Yang pertama ada gaya tolak-menolak. Gaya tolak-menolak ini itu terjadi pada saat dua kutub yang senama itu bertemu, misalnya utara dengan utara, selatan dengan selatan. Magnet ini itu tidak bisa menempel dan justru saling mendorong menjauh. Yang kedua, ada gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik ini itu terjadi saat dua kutub yang tidak senama itu bertemu. Contohnya, utara dengan selatan. Kedua magnet itu akan langsung menempel kuat dan sulit dipisahkan. Ini contoh video percobaan gaya magnet ya. Yang pertama ada gaya tolak-menolak. Gaya tolak-menolak ini itu terjadi pada saat dua kutub yang senama
itu bertemu, misalnya utara dengan utara, selatan dengan selatan. Magnet ini itu tidak bisa menempel dan justru saling mendorong menjauh. Yang kedua, ada gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik ini itu terjadi saat dua kutub yang tidak senama itu bertemu. Contoh, jenis-jenis magnet dibagi menjadi tiga. Ada magnet alam, magnet buatan, dan elektromagnet. Yang pertama, magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang ditemukan di alam. Contohnya yaitu batu magnet. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Contohnya nanti kita akan bahas ya. Yang ketiga, ada elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar. Jenis-jenis magnet buatan dibagi jadi 5. Yang pertama magnet batang, yang kedua magnet silinder, yang ketiga magnet tapal kuda, yang keempat magnet dan yang terakhir magnet lempengan lingkaran. Yang pertama ada magnet batang. Magnet ini memiliki gaya tarik yang lebih lemah dibanding dengan magnet lainnya. Walaupun demikian, magnet batang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya untuk menempelkan barang di kulkas atau sebagai perekat pintu kulkas. Yang kedua, ada magnet silinder. Magnet silinder merupakan magnet dengan bentuk seperti tabung silinder panjang. Magnet silinder seringkali digunakan untuk operasi serta berbagai jenis perawatan medis lainnya. Meskipun ukurannya relatif kecil, namun daya tariknya sangat kuat. Dan yang ketiga ada magnet atau tapal kuda. Magnet yang juga dikenal sebagai magnet lada memiliki bentuk yang menyerupai tapal kuda seperti huruf U. Magnet ini memiliki gaya tarik yang sangat luas sehingga sering digunakan untuk mengangkat atau mengumpulkan benda-benda magnetik lainnya. Dan yang terakhir ada magnet lempengan lingkaran atau magnet keping. Magnet keping merupakan magnet dengan bentuk yang menyerupai kepingan logam. Seperti halnya magnet cincin, magnet keping memiliki kutub-kutub yang terletak di kedua sisi permukaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemagnetan bumi dan biomagnetik. Bumi adalah magnet raksasa. Kutub utara magnet bumi ada di sekitar kutub selatan geografis dan sebaliknya. Untuk sudut magnet bumi dibagi menjadi dua, yaitu sudut deklinasi dan inklinasi. Deklinasi sendiri merupakan penyimpangan jarum kompas dari arah utara dan selatan geografis. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut kemiringan jarum kompas terhadap garis horizontal bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang biomagnetik. Biomagnetik biasanya sering digunakan untuk migrasi hewan. Beberapa hewan memanfaatkan medan magnet bumi sebagai navigasi untuk bermigrasi, seperti contohnya burung, ikan salmon, penyu, dan lobster duri. Pemanfaatan elektromagnetik sering digunakan pada alat sehari-hari, seperti bel listrik, saklar relay, telepon kabel, katrol listrik, dan speaker. Selanjutnya, penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya pada kompas. Kompas menggunakan magnet untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan ada juga motor listrik. Motor listrik bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Ada juga pada generator. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ada juga pada speaker. Speaker mengubah sinyal listrik menjadi getaran dengan bantuan magnet. Dan ada juga kartu kredit. Kartu kredit menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data. Dan yang terakhir ada MRI. Alat medis ini menggunakan medan magnet yang kuat untuk menghasilkan gambar organ tubuh dalam. Selanjutnya, kita akan belajar membuat magnet. Yang pertama, dengan menggosokkan magnet secara berulang pada sebuah batang besi searah, maka batang besi tersebut akan menjadi magnet. Yang kedua, dengan mendekatkan sebuah magnet pada batang besi, maka batang besi tersebut akan menjadi magnet juga.
Dan yang ketiga, dengan menggunakan metode listrik. Dengan mengalirkan arus listrik pada sebuah kawat yang dililitkan pada suatu inti besi, maka akan terbentuk elektromagnetik. Yang ketiga ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Artinya, jika sebuah muatan listrik bergerak melalui suatu daerah dengan medan magnet, muatan tersebut akan mengalami gaya yang disebut gaya Lorentz. Berikut adalah susunan magnet yang terdiri dari dua magnet berbeda kutub yang saling berhadapan. Garis medan magnet akan terbentuk dari kutub utara menuju kutub selatan. Sebuah penghantar dalam bentuk kapat lurus disisipkan di antara keduanya. Kemudian arus listrik dialirkan pada kawat tersebut. Apakah yang akan terjadi? Ternyata kawat penghantar terangkat ke arah atas. Hal ini menunjukkan bahwa kawat berarus listrik menerima suatu gaya yang arahnya ke atas. Peristiwa ini dipelajari oleh Profesor Lorentz, sehingga gaya magnetik yang bekerja pada kawat berarus listrik tersebut dikenal sebagai gaya Lorentz. Secara sederhana, Lorentz mengungkapkan, apabila sebuah penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz yang dapat menggerakkan penghantar tersebut. Untuk mengetahui arah gaya Lorentz dapat digunakan kaidah tangan kanan. Apabila tangan kanan dalam keadaan terbuka, jari-jari dan ibu jari diluruskan, arah dari pergelangan tangan menuju jari-jari menyatakan arah induksi magnet, dan arah ibu jari menyatakan arah arus listrik, maka arah gaya Lorentz dinyatakan dengan arah telapak tangan. Selanjutnya ada rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa. Rumusnya ada di gambar PPT ya teman-teman. Ini ada contoh soal kali ini adalah gaya Lorentz kawat lurus. Sebuah kawat lurus berarus listrik 40A berada dalam medan magnet seragam 0,2 T yang membentuk sudut 30 derajat terhadap arus pada kawat. Gaya magnet yang dialami kawat jika panjang 3 meter adalah, silakan dijawab. Di sini ada jawabannya diketahui itu kuat medan magnet ada di 0,2 T, kuat arus ada di 40A, panjang kawatnya ada di 3 meter, sudutnya ada di 30 derajat, dimana sin 30 derajat sama dengan 0,5 ya. Selanjutnya ini cara mengerjakannya ya. F sama dengan 0,2 dikali 40 dikali 3 dikali sin 30, itu yang diketahui semua, masukin ke situ. Terus di jumlah F sama dengan 0,2 kali 40 kali 3 kali 0,5, F sama dengan 8 kali 3 kali 0,5, dan hasilnya adalah di F sama dengan 12N. Penerapan gaya Lorentz memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang kedua dari generator listrik mengubah energi magnet menjadi energi listrik. Ada lagi tabung sinar katoda digunakan pada televisi, monitor komputer, dan osiloskop. Selanjutnya spektrometer massa digunakan untuk mengukur massa atom dan molekul. Selanjutnya ada akselerator partikel digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan.